Kita tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu ya. Sekitar 5 menit. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Proktor dan teknisi sekolah-sekolah yang akan menjadi sampel uji coba instrumen akademik tahap 3. Di sini nanti kita akan mengadakan pengarahan terkait aplikasi dan juga teknis pengerjaan dalam pengaturan komputer yang nanti akan digunakan sewaktu pelaksanaan uji coba instrumen akademik tahap ketiga. Recording in progress. Sebelumnya, kenalkan nama saya Trianto dari Pusat Asesmen Pendidikan yang hari ini akan memberikan sebelumnya akan saya sampaikan terkait pelaksanaan petunjuk dan pelaksanaan tentang uji coba instrumen akademik tahap ketiga. Tadi mana? Ini cukup, bisa separate. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Ya, kait teknis pengarahan petugas lapangan untuk Dinas Kepala Sekolah Koordinator Tes Helpdesk Proton dan Teknisi yang tadi sudah diselenggarakan pagi tadi ya. Saya akan mencoba mengulang sekilas ya, seperti itu ya. Uji coba teknis instrumen akademik ini merupakan upaya pengembangan instrumen penilaian yang berkualitas untuk mendapatkan data empirik untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kutip soal dalam rangka menunjang evaluasi pendidikan. Akan dilaksanakan seperti tes yang sesungguhnya dan peserta tes diminta mengerjakan semua soal yang diberikan dengan serius sehingga didapatkan data yang akurat. Ya. Pelaksanaan uji coba ini akan berlangsung dengan moda semi daring yang akan dilaksanakan dalam waktu 11 provinsi, ada total 11 kabupaten atau kota. Dalam sesi satu hari ada 2 sesi dengan masing-masing tes diikuti oleh 20 peserta didik. Pada masing-masing kabupaten atau kota di setiap provinsi sampel uji coba diselenggarakan di 16 sampai 26 sekolah jenjang SMA dan SMK. Dilaksanakan seperti tes yang sesungguhnya dan peserta tes diminta mengerjakan semua soal yang diberikan dengan serius. Ya, peserta didik yang akan mengikuti uji instrumen adalah jenjang SMK dan SMA dan SMK kelas 11. Dalam satu hari ada 2 sesi tes, dengan setiap sesi tes diikuti oleh 20 peserta didik. Dalam 3 hari jumlah peserta tes yang mengikuti tes sebanyak 120 peserta didik tiap sekolah. Ya, ini ada jumlah sampel ya untuk setiap kabupaten atau kota. Ada 14 setiap kabupaten akan atau kota dengan jumlah yang berbeda. Ada variasi dari 16 sampai 26 sekolah sampel, semuanya kelas 11. Ya. Ini kriteria satuan pendidikan dan spesifikasi perangkat keras dan lunak. Yang pertama adalah memiliki laboratorium komputer dengan 1 komputer proktor dan 25 komputer klien, 20 utama dan 5 cadangan yang digunakan. 2.
spesifikasi teknis komputer Proctor ya, PC tower atau desktop, bukan laptop atau notebook, prosesor minimal 4 core dan frekuensi 1,6 GHz 64 bit, RAM 8 GB dan VM RAM 4 GB, hard disk 250 GB, operator sistem Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bit, LAN card 2 unit, 1 ke jaringan internet dan 1 ke jaringan lokal. Spesifikasi teknis komputer klien, PC tower atau desktop, laptop atau notebook, prosesor minimal dual core, RAM 2 GB, hard disk 250 GB, browser Chrome, operator sistem Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bit, LAN card. Untuk aplikasi ada browser Proctor, Exam browser client, 5 topografi, bandwidth internet 40 Mbps per 25 komputer klien, stabil selama uji coba berlangsung. B. LAN atau Wi-Fi. Mekanisme uji coba instrumen akademik tahap 3, pelaksanaannya untuk Senin itu ada pengarahan tanggal 20 Maret 2003, pengarahan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi, atau tes melalui virtual meeting. Pelaksana petugas pusat, Dinas Helpdesk Pendidikan Provinsi, Kepala Sekolah, Proktor, Teknisi, Koordinator tes. Terus dari Kamis sampai Senin 24 sampai 27 Maret, Kepala Sekolah bersama Koordinator tes menyiapkan peserta tes, Proktor mengunduh file mesin virtual dan file-file persyaratan, Proktor memasang dan menjalankan file mesin virtual, Proktor melakukan sinkronisasi data, teknisi memastikan kesiapan infrastruktur ruangan tes di satuan pendidikan, Helpdesk Provinsi memastikan kesiapan satuan pendidikan di wilayahnya. Pelaksananya adalah kepala sekolah, proktor, teknisi, koordinator tes, dan Helpdesk Provinsi. Untuk Senin 27 Maret 2023, petugas pusat memberikan pengarahan teknis, pengawas tes, dan administrasi tes kepada mahasiswa sebagai pengawas tes. Yang pelaksananya Dinas dan Helpdesk Pendidikan Provinsi, mahasiswa, dosen koordinator, dan petugas pusat. Untuk hari Selasa sampai Kamis 28 sampai 30 Maret 2023, ini adalah pelaksana tes ya selama 3 hari. Ini aktivitasnya, proktor sekolah menjalankan aktivitas tes, koordinator tes menyiapkan peserta tes melaksanakan tes sesuai jadwal, pengawas tes membantu pengisian daftar hadir peserta dan mengisi berita acara pelaksanaan tes setiap sesi. Petugas pusat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji coba ke satuan pendidikan. Proktor sekolah mengunggah upload jawaban peserta tes ke server pusat menggunakan akses internet, kemudian melakukan proses hapus data setelah seluruh tes selesai pada hari terakhir pelaksanaan. Ini yang melaksanakan proktor, teknisi, koordinator tes, pengawas tes, petugas pusat, dan Helpdesk Provinsi. Ini jadwal uji coba instrumen tahap 3 di satuan pendidikan dari Kamis sampai Senin 24 sampai 27. Penentuan peserta tes, instalasi dan sinkronisasi aplikasi tes APD. Keterangan yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, koordinator tes, proktor, dan teknisi. Hari Selasa sampai dengan Kamis 28 sampai 30 Maret adalah uji coba hari pertama 2 sesi, uji coba hari kedua 2 sesi, uji coba hari ketiga 2 sesi. Pelaksanaan pukul 8 sampai 11.30 waktu Indonesianya menyesuaikan. Ya, ini jadwal tes ya. Hari pertama ya, hari sesi 1 dimulai itu untuk kelompok A.
Untuk sesi 2, 10 sampai 11.30, tes kedua 90 menit kelompok B. Nah, terus hari kedua sesi 1, sesi 2 mulai dari jam 8 sampai 30, sesi 2 dari 10 sampai 11.30, 90 menit sama. Ini kelompoknya beda ya, kelompok C dan kelompok D. Hari ketiga sesi 1, sesi 2, sesi 1 mulai dari jam 8 sampai jam 9.30, 10 dan sesi kedua jam 10 sampai 11.30, itu kelompok F. Untuk skema total ini yang pertama itu total sampel ada 120 peserta didik. Untuk skema 2 yang total 60 peserta didik, hari pertama sesi 1 sampai sesi 2, sesi 1 90 menit kelompok A, sesi 2 itu jam 10, 11 sampai 11.30, tes kedua 90 menit kelompok B. Hari kedua sesi 1 sama ya waktunya ya, dari jam 8 sampai 9.30 kelompok C. Terus sesi kedua diulang lagi dari kelompok A yang mengikuti yang pertama, itu jam 10 sampai 11.30 itu kelompok A. Kemudian hari ketiga jam 8 sampai 9.30 tes pertama itu kelompok B. Terus sesi kedua jam 10 sampai 11.30, 90 menit kelompok C. Jadi perbedaan dari skema yang pertama dan kedua adalah jumlah peserta didik ya. Jadi 120 menit itu dibagi 60, jadi setiap hari ada 20 peserta didik di setiap sesi. Kemudian dilanjutkan sesi kedua itu 20 peserta didik lagi dengan kelompok yang berbeda. Seperti itu. Terus ini keterangan tadi ya, 20 peserta didik ya. Jadi selama 3 hari itu setiap murid ada mengerjakan dengan masing-masing 20 sesi dengan orang yang berbeda. Seperti itu. Untuk yang 120 semua peserta didik adalah beda. Kalau yang 60 itu ada yang sama ya, seperti itu. Itu untuk yang pelaksanaan tes. Terus ini penjelasan dari tadi tugas dinas ya, dari A sampai B itu tadi sudah dijelaskan di awal ya. Saya lanjut saja. Ini yang tugas helpdesk ya, itu sebelum pelaksanaan tes mengikuti pengarahan teknis dari pusat asesmen tadi sudah ya, dari sebagai narah hubung antara petugas pusat dan satuan pendidikan terkait aplikasi, melakukan koordinasi dan bertanggung jawab terkait instalasi dan sinkronisasi pada satuan pendidikan, membantu proktor satuan pendidikan dalam menyelesaikan pemeriksaan instalasi dan sinkronisasi, memastikan satuan pendidikan siap melaksanakan uji coba, mengisi dan lanjuti permasalahan saat pelaksanaan tes yang dilaporkan oleh proktor, memastikan kelancaran pelaksanaan uji coba instrumen akademik di satuan pendidikan, berkoordinasi dengan tim IT pusat asesmen pendidikan selama pelaksanaan tes, melakukan monitoring kesatuan pendidikan selama pelaksanaan tes, menerapkan protokol kesehatan, terus menjaga kerahasiaan dengan tidak mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal tes melalui media apapun. Ini ada tugas kepala sekolah ya. Saya lewati aja. Yang intinya adalah membuat salah satunya membuat surat tugas koordinator tes, proktor dan teknisi. Kemudian saat waktu pelaksanaan tes ya, menerima pengawas mahasiswa yang ditugaskan oleh pusat asesmen pendidikan. Oke, saya lanjutkan saja. Ini tugas koordinator tes. Sebelum pelaksanaan tes, mengikuti pengarahan teknis dari pusat asesmen pendidikan, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menerapkan 120 peserta didik menjadi peserta tes sesuai ketentuan dari pusat asesmen pendidikan, mengisi dan menandatangani fakta integritas yang sudah didata oleh proktor. Saat pelaksanaan tes, itu mengecek dan memastikan kesiapan keseluruh ruang di pesertanya, memastikan penerapan protokol kesehatan peserta tes sebelum memasuki ruang tes dan selama tes berlangsung, mengatur penempatan peserta tes di ruang tes,
menerapkan protokol kesehatan, menjaga ketertiban dan ketenangan suasana, dilarang berbicara, membaca, memberi isyarat, memberikan petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta tes berkaitan dengan jawaban dari soal yang diujikan. Menjaga kerahasiaan dengan tidak mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal tes dalam bentuk dan melalui media apapun. Ini ada tugas proktor, mengikuti dan pengarahan teknis dari Pusat Asesmen Pendidikan, membaca petunjuk pelaksanaan dan manual instalasi aplikasi tes atau APD, mendapatkan username dan password sebagai proktor, mengunduh file virtual mesin dan file-file persyaratan, memasang dan menjalankan file mesin virtual, melakukan sinkronisasi data, mengunduh dan mencetak kartu peserta, berita acara, daftar hadir peserta tes, dan fakta integritas. Kemudian mengisi dan menandatangani fakta integritas. Tugas proktor lanjutan saat pelaksanaan tes adalah mengecek dan memastikan seluruh komputer peserta dapat mengakses server lokal, memantau aktivitas klien menggunakan login proktor, memonitor aktivitas server, CPU, RAM, netboard, memastikan peserta memasukkan token sesuai dengan yang tampil di layar, menerapkan protokol kesehatan, berbicara, membaca isyarat, memberi petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal yang diujikan. Menjaga kerahasiaan dengan tidak mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal. Setelah pelaksanaan tes, memastikan semua peserta tes melalui menu status peserta, mengisi dan menandatangani berita acara pelaksanaan tes setiap sesi, memastikan semua jawaban serta telah diunggah setelah sesi kedua per hari, melakukan proses hapus data pada hari terakhir pelaksanaan, kemudian mengunggah daftar hadir, berita acara, dan fakta integritas yang telah diisi dan ditandatangani kepala sekolah, koordinator tes, proktor, dan teknisi. Ya, ini ada tugas teknisi sebelum pelaksanaan tes, mengikuti pengarahan teknis dari Pusat Asesmen Pendidikan, menyiapkan server dan klien yang sudah terhubung dengan LAN, mengecek semua komputer klien dan proktor dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk tes, membantu proktor mencetak dan membagikan kartu login peserta tes, mengisi dan menandatangani fakta integritas yang sudah dicetak oleh proktor. Pada saat pelaksanaan tes, tugasnya adalah menerapkan protokol kesehatan, menangani gangguan teknis komputer klien bersama proktor, menangani dengan segera peserta yang mengalami masalah teknis komputer, melakukan perbaikan komputer yang error tanpa mengganggu peserta lain, melaporkan kepada helpdesk atau tim IT Pusmendik jika terjadi gangguan jaringan di suatu ruangan dan tidak bisa terselesaikan. Menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang tes, dilarang berbicara, membaca isyarat, petunjuk, atau bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal yang diujikan. Kemudian menjaga kerahasiaan dengan tidak mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal tes dalam bentuk dan melalui media apapun. Ya, tugas teknisi setelah pelaksanaan tes, mencatat semua masalah yang terkait dengan komputer di berita acara pelaksanaan tes, mencatat ID user yang bermasalah di berita acara pelaksanaan tes. Untuk hal-hal lain yang perlu didapat oleh petugas lapangan uji coba adalah pertama honorarium dinas dan helpdesk, honorarium kepala sekolah, koordinator tes, proktor dan teknisi, kemudian konsumsi pelaksanaan tes selama 3 hari dengan total sebesar 1.584.000 per sekolah, itu dengan rincian 132 orang dikali 12.000, itu termasuk kepala sekolah, koordinator tes, proktor, teknisi, dan agar koordinasi dapat berjalan dengan lancar, yang pertama adalah pembuatan grup WA yang berisi helpdesk, proktor, atau teknisi per kabupaten kota,
Kemudian pembuatan grup WA, helpdesk atau tim IT dari pusat. Berikut tadi adalah penjelasan tugas-tugas dari proktor, teknisi, dan koordinator tes ya berkaitan dengan pelaksanaan uji coba instrumen tahap ketiga yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 28 sampai 30 pelaksanaan tes, dan sebelumnya juga sudah ada sinkronisasi, dan di mana nanti jadwal sinkronisasi akan disampaikan oleh tim IT ya dengan waktu yang nantinya akan diinfokan kemudian. Untuk selanjutnya ada penjelasan terkait aplikasi yang akan digunakan terkait sinkronisasi komputer yang nanti akan disampaikan oleh tim IT kami dari Badet kepada saudara yang mewakili. Saya persilahkan. Mas Riandra ya, silakan Mas. Kepada Mas Riandra dipersilakan. Terima kasih Patri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Bapak Ibu semua. Ya, pada kesempatan ini saya akan coba ya menjelaskan terkait aplikasi yang akan digunakan untuk uji coba ke depan. Saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai untuk terkait penjelasannya. Mungkin nanti kalau ada putus-putus ya bisa disampaikan ya Patri atau yang lainnya. Nanti kalau koneksi direct putus-putus nanti coba saya cek dulu koneksi. Oke, jadi untuk aplikasi yang digunakan akan di-share ya Bapak Ibu semua, nanti akan di-share linknya. Karena itu nanti Bapak Ibu diminta untuk mengisi daftar emailnya yang nanti akan di-share. Untuk nanti di-share beberapa aplikasi yang akan perlu di-install. Jadi untuk penggunaan aplikasinya, jadi nanti di awal-awal di tahapan pra-ujian sebelum di sini disediakan ya ada beberapa file instalasi. Di sini ada yang pertama ada VirtualBox ya, aplikasi VirtualBox. Kemudian ada di sini ada Save Exam Browser, kemudian ada Nginx. Kemudian di sini ada VHD ya, atau file-nya yang merupakan aplikasinya tersebut. Kemudian ada settingan dari Save Exam Browser. Nah, kalau dimulai ya dari pertama, jadi setelah mendapatkan file-file yang perlu diinstal, di sini pertama kita mulai dari VirtualBox-nya dulu. Mungkin jika sekolah ya sudah ada VirtualBox, itu tidak apa-apa ya, bisa digunakan. Jadi di sini yang disediakan dari kami versi 6.1 ya, ini 2021. Jadi kalau ternyata sudah ada yang pakai versi baru, itu tidak perlu di-uninstall ya, tidak perlu install ulang, bisa menggunakan yang VirtualBox yang sudah ada. Untuk instalasinya sendiri tidak ada yang khusus, jadi bisa digunakan setting standar ya. Jadi saat pertama kali install, nanti bisa digunakan instalasi defaultnya ya, jadi nanti bisa di next saja gitu. Bisa di next saja, nanti bisa di next ya sampai berhasil diinstal. Mungkin jika ada warning ya atau diminta allow, itu tidak apa-apa ya, karena ini file yang disediakan juga sudah insya Allah aman gitu, jadi nanti bisa di yes saja gitu ya dari komputernya. Nah, nanti jika sudah selesai diinstal, untuk jika menggunakan versi yang 6.1 ya, nanti kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Nah, ini ya.
seperti ini. Tapi nanti beda versi, agak beda tampilannya ya. Cuma kalau menggunakan yang versi 6.1 seperti ini, walaupun beda versi, kurang lebih fungsi-fungsinya juga sama gitu ya. Jadi bisa panduan yang akan di-share ini nanti juga bisa secara general yang berlaku gitu untuk aplikasi, untuk versi-versi lainnya. Setelah menginstal VirtualBox, nanti juga bisa lanjut ya ke tahapan berikutnya untuk menginstal mesin virtualnya ya, VHD atau OVA-nya. Mungkin yang perlu diperhatikan juga nanti sebelum install berlangsung itu untuk jam ya. Untuk jam komputer server itu dipastikan sudah sesuai ya dengan, jadi di settingan auto aja gitu. Jadi nggak perlu diubah, nggak perlu diubah dengan settingan auto. Kalau misalnya di WIB ya sesuai WIB, kalau di Wita sesuai Wita gitu. Jadi tidak perlu diubah-ubah untuk settingan waktunya ya. Nanti bisa, jika sudah dipastikan sudah sesuai waktunya, nanti bisa dibuka ya VirtualBox ya. Ini bisa pilih ya di file, menu file. Ini ada import appliance seperti ini. Nanti akan diminta untuk memilih ya filenya. Nah ini yang sudah disediakan. Mungkin kalau di panduan nih versi 2.0, cuma nanti yang itu udah versi yang terbaru gitu ya. Tapi yang pasti ini bisa dipilih yang file.ova ini untuk VHD-nya. Nanti bisa dipilih. Dipilih, nanti disesuaikan di mana ditaruhnya, di dokumen mana. Ya, nanti bisa di next ya, di next saja. Nanti disesuaikan ya pilihannya dengan yang ditampilkan di panduan, yang dijelaskan di panduan. Nanti ada proses untuk instalasinya ya, yaitu kurang lebih 1 menit sampai 2 menitan, tergantung dengan load komputer. Di biasanya 1 sampai 2 menitan. Jika sudah berhasil, nanti akan muncul seperti ini screen ya. Nah, muncul seperti ini. Ini karena versi yang terbaru ya, 2.2.2. Nanti jika sudah muncul, berarti sudah berhasil diinstal gitu ya. Setelah melakukan instalasi file VHD atau file OVA-nya tadi, langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan setting ya, mengubah setting aplikasi. Di sini di menu setting ya, ini ada menu setting, ditekan atau bisa juga di klik kanan ya, klik kanan sini ada pilihannya setting ya. Kemudian dipilih network. Nah, di sini di network ini bisa di setting ya, disesuaikan. Jadi ada di sini ada 3 adapter ya, 3 adapter. Nah, untuk yang adapter 1 nanti bisa dipastikan untuk menggunakan jaringan yang terhubung dengan lokal dan juga internet gitu ya. Kalau misalnya adapter 3 nanti menggunakan VirtualBox gitu, pilihan VirtualBox. Jadi menggunakan adapter dari VirtualBox-nya. Nah, di sini sebagai contoh ya, ini namanya Realtek adapter. Nanti mungkin akan berbeda ya untuk tiap komputer. Untuk yang adapter 3 tadi bisa dipilih ini host adapter dan pilihannya VirtualBox host only, internet adapter. Dan pada beberapa kasus mungkin jika tidak muncul ya pilihannya, jadi kalau di sini kan muncul ya pilihannya nih VirtualBox host only. Kalau dicoba untuk dicek di bagian network status entas ya dari komputernya, komputer server, jadi bisa dipilih terus pilih change adapter. Itu biasanya ada
ada VirtualBox host only network dan masih di disable. Nah, itu bisa diklik kanan, kemudian di enable. Jika sudah, nanti bisa balik lagi ke sini, bisa dipilih ya, diklik OK gitu. Nah, jika sudah selesai untuk proses mengubah settingan networknya, menyesuaikan settingan networknya, bisa coba dijalankan untuk VirtualBox-nya. Nanti ada proses loading ya. Mungkin nanti ada pesan error seperti ini ya yang muncul. Ini tidak apa-apa ya, ini sebenarnya bukan pesan error ya, hanya warning saja. Ini bisa di OK saja. Dia akan ada loading ya. Nah, ini bisa ditunggu. Nah, kapan selesai loadingnya? Nah, selesai loadingnya nanti jika sudah muncul seperti ini ya gambarnya. Ini tergantung versi VirtualBox-nya ya. Cuma kalau versi 6.1 yang digunakan, nanti kurang lebih seperti ini munculnya. Seperti ini ya, seperti ini, tadi di close saja. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah selesai loadingnya. Ini nggak perlu login gitu ya. Ini kalau seperti ini sudah selesai atau proses loadingnya. Jika sudah seperti itu sudah berhasil. Nah, cuma ada beberapa kasus mungkin ada muncul ya error seperti ini, hardware acceleration. Nah, untuk mengatasi masalah ini bisa coba untuk masuk ke BIOS ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus dimatikan dulu VirtualBox-nya, kemudian komputer di restart, dan kemudian masuk ke settingan BIOS. Beda-beda ya untuk tiap mungkin tiap jenis motherboard-nya. Nanti di settingan BIOS-nya masuk ke bagian ini, Advanced Chipset Features. Nanti bisa dicari ya yang ada pilihannya seperti ini. Kemudian pilih Virtualization Setting. Di sini ada Intel Air Virtualization teknologinya. Itu bisa di-enable gitu ya. Nanti bisa di-enable. Jika sudah di-enable, bisa di-save dan exit. Nanti coba lagi ya. Komputer sudah nyala, dinyalakan VirtualBox-nya, dicoba lagi, dijalankan. Dan jika sudah muncul seperti ini, sudah sampai ini ya, berarti sudah berhasil untuk dijalankan dan settingan sudah sesuai. Nah, kalau muncul seperti ini berarti biasanya di awal lupa ya untuk di setting networknya. Nah, ini bisa dimatikan lagi dulu ya, kemudian nanti diubah ya network settingnya, disesuaikan dengan settingan dari network dari server komputer masing-masing sekolah. Nah, jika sudah jalan, di sini kita juga sediakan ya ada file Nginx. Mungkin jika yang belum ada gitu ya, ini bisa dijalankan dan ini bisa buka gitu ya file Nginx-nya. Jika muncul error bisa di run anyway ya. Jadi kalau ada security dari komputer yang menyiram virus semacamnya, itu tidak perlu khawatir, bisa di run saja gitu ya. Ini aman gitu ya untuk Nginx-nya. Nah, jika sudah dijalankan ya nanti nggak muncul apa-apa gitu ya. Jadi nanti kalau Nginx tidak muncul error, itu berarti sudah berhasil dijalankan dan bisa lanjut ya ke langkah berikutnya. Ini Bapak Ibu bisa jadi untuk aplikasinya sendiri ini ada di port 71 dan ya localhost 71, atau bisa juga menggunakan IP ya, IP dari server itu sendiri. Jadi seperti ini ya, jadi seperti ini gitu. Muncul di port 71. Kemudian jika sudah muncul, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Bapak Ibu bisa coba tes ya, apakah dari klien itu sudah bisa akses juga ke halaman yang sama. Nah, itu bisa dengan memasukkan di browser gitu ya, memasukkan IP-nya gitu ya. Di sini mungkin dicontoh ya, ini sebagai contoh ya, mungkin nanti disesuaikan saja dengan IP dari masing-masing server.
Jadi nanti dimasukkan dengan port 71, coba dibuka gitu dari komputer klien. Dan jika sudah berhasil gitu, nanti akan muncul untuk ini juga gitu dari klien gitu ya, akan muncul tampilan yang sama. Jika belum muncul untuk dari klien gitu ya, belum muncul halaman yang sama seperti ini, itu bisa coba dicek ya dengan melakukan ping dari command prompt atau terminal. Bisa coba di ping ya ke IP komputer server. Dan jika terhadap timeout ya, itu bisa dicoba dicek ya jaringannya, atau mungkin juga bisa dicek apakah IP-nya sudah sesuai gitu ya, sudah benar, atau jaringannya gitu ya, entah hook-nya atau entah kabelnya, atau mungkin dari atau mungkin ternyata IP-nya berubah gitu ya, mungkin IP-nya ternyata tidak statis sehingga berubah-ubah, nah itu dia perlu disesuaikan lagi gitu. Nah, jika sudah dicek dan sudah sesuai ya, jadi IP server sudah sesuai, tapi masih belum bisa juga, itu bisa dicoba dimatikan ya, bisa dicoba di restart dulu VM-nya. Untuk restart VM ini juga perlu diperhatikan ya, ini pilihannya yang ini, yang shutdown ini, jadi yang dilingkari biru ini ya. Shutdown, CPU shutdown. Nanti bisa coba dimatikan ya, terus dinyalakan kembali. Dicek dulu ke pengaturan ya, di bagian adapter 2 itu bisa dicentang ya NAT-nya. Jika ternyata belum tercentang, ini di adapter 2, ini juga bisa dicentang gitu. Dan ntar coba dinyalakan lagi. Nah, jika masih belum berhasil juga, nanti Bapak Ibu juga bisa cek ya untuk antivirus ya, antivirus atau firewall, itu bisa coba di allow gitu. Kalau firewall perlu di allow, jadi kalau dimatiin itu perlu di allow di firewallnya. Atau misalnya ada antivirus gitu ya, antivirus yang mungkin agak strict ininya, untuk security-nya itu bisa dimatikan dulu, jadi untuk atau di allow gitu ya, jadi untuk bisa mengakses dari klien gitu. Dan jika sudah bisa ya dari klien juga sudah berhasil, itu nanti bisa lanjut ya ke langkah berikutnya. Nanti langkah berikutnya sinkron ya, sinkron data. Ini jika mungkin tadi sudah sebutkan juga ya terkait jadwalnya. Jadi nanti ada diberikan jadwal sinkron ya untuk setiap sekolah. Ini jika sudah memasuki jadwal sinkron, nanti bisa dilakukan untuk tahapan sinkron ini. Untuk melakukan sinkron data ini, jadi sinkron data ini total melakukan proses download data ujian dari server. Jadi nanti Bapak Ibu di server sekolah akan mendownload data dari pusat ya untuk data ujiannya, termasuk data siswanya gitu. Nah, karena itu nanti perlu dipastikan ya untuk adapter satunya itu memiliki hubungan ke internet gitu. Di sini ya tadi untuk adapter satunya, mungkin kalau kasusnya adapter satu antara adapter yang kartu yang terhubung dengan lokal dan internet itu terpisah ya, nanti bisa di saat proses sinkron dan login itu nanti bisa dipilih dulu untuk adapter satu yang terhubung ke internet ya. Jadi nanti biar bisa login dan sinkron itu. Karena untuk proses login dan sinkron dari komputer server itu butuh koneksi ke internet. Jadi nanti bisa dipastikan untuk adapter satunya sudah terhubung ke internet. Jika sudah dipastikan, nanti bisa buka ya aplikasinya, kemudian bisa pencet Ctrl F3 ya, Ctrl F3. Nanti akan ada halaman login ya untuk user proctor di sini. Nanti bisa memasukkan username dan password yang diberikan dari pusat. Bentar login. Nanti akan
masuk gitu ya. So, seperti ini. Nah, jika belum berhasil, ya, ternyata belum berhasil login, nanti bisa dicoba tadi ya, bisa dicoba untuk dicek apakah adapter satunya sudah sesuai atau belum, sudah terhubung ke internet atau belum gitu ya. Mengubah ISP ya, jadi memang ada beberapa kasus ya di beberapa provider yang memang tidak koneksinya ke jaringan server itu bermasalah gitu ya. Jadi ada beberapa kasus yang dari sebelumnya terjadi, itu beberapa jaringan ISP itu tidak bisa, kadang bisa akses gitu, kadang-kadang bisa akses, kadang-kadang tidak bisa. Nah itu bisa coba ya diganti ke ISP lain tuh, atau mungkin melakukan tethering untuk login dan sinkronnya tadi gitu. Nah jika sudah berhasil tadi login, nanti bisa lanjut ya untuk mencoba proses sinkron. Nanti proses sinkron ya, nanti bisa di sini. Lagi loading Bapak Ibu. Loading ya. Nanti ini ya tampilannya kurang lebih. Nah, di sini ada tombol ya untuk sinkronisasi ujian. Nanti jika dari jadwal yang sudah diberikan ya, sekolah sudah masuk, nanti bisa melakukan sinkron ya. Nah itu dengan cara ya menekan tombol sinkron aja ini. Ini saat proses sinkron ini tadi ya, prosesnya akan mendownload, jadi mungkin akan ya memakan agak waktu ya. Nanti bisa mohon ditunggu. Proses download tergantung juga ya tadi dengan koneksi, jika koneksi mungkin agak berat, nah itu nanti mungkin agak lama gitu ya. Kita bisa tunggu ya, ini sedang proses loading. Nah, jika sudah berhasil nanti akan ada muncul ini ya, muncul info bahwa event berhasil disinkronisasikan. Masih loading ya, bisa tunggu. Nah ini sudah berhasil, bisa diklik aja oke, atau di refresh juga bisa. Nanti akan muncul gitu ya. Jika sudah muncul, langkah berikutnya bisa coba pencet ini ada pilihan cek data ya Bapak Ibu. Nah saat melakukan cek data ini nanti akan muncul info seperti ini. Ya kalau di panduannya di seperti ini contohnya, di sini ada contoh juga. Ini ada soal dan siswa ya. Ini adalah soal yang dan jumlah siswa yang di-download ya dari komputer pusat ke komputer server di lokal. Ini dipastikan gitu ya, jumlahnya sudah sesuai ini. Kayak ini 132 per 132. Belum sesuai. Jika belum sesuai nanti jumlahnya tidak sama gitu ya. Itu berarti ada data yang korup gitu ya saat download gitu ya. Mungkin ada data yang korup saat download. Nah itu bisa coba dipencet lagi ya, sinkronisasi ujian ulang di sini, atau pencet di sini juga bisa. Itu nanti berarti perlu sinkron ulang gitu kalau datanya belum sama. Ini jika tadi ternyata gagal, ada muncul pesan gagal gitu ya. Nah itu bisa dipastikan bisa koneksi internet ya. Jadi dipastikan adapter satu terhubung ke internet. Kemudian jika tidak ada masalah koneksi ya, dan tadi VirtaBox sudah di allow dan lain-lainnya, ya sudah coba ganti ISP jika masih bermasalah, itu bisa coba
di port ulang gitu ya. Karena ada beberapa kasus kadang-kadang juga data mungkin pas install ada yang korup data dari virtual dari VHD-nya gitu. Itu dia, jika ganti provider internet juga bisa jadi solusi gitu ya. Karena terkadang ya ada beberapa ISP yang bermasalah gitu. Jadi dari kasus sebelumnya gitu ya, awalnya bisa terus kemudian tiba-tiba hari kedua, mungkin hari ketiga bermasalah, atau mungkin pas awal install nyoba login bisa gitu ya, cuman pas jadwal sinkron pas dicoba ternyata tidak bisa gitu. Nah itu ternyata pas dicek ya dari ISP-nya kita tidak bisa mengakses ke server pusat gitu. Nah itu terpaksa untuk ganti ke ISP lain atau mungkin tethering gitu. Jika sudah berhasil ya tadi sinkron, nah itu tadi adalah untuk proses setting di komputer server ya. Itu jika sudah sampai sinkron itu sudah berhasil semua. Kemudian berikutnya akan saya coba jelaskan ya untuk setup di komputer klien, di mana di sini adalah melakukan instalasi exam browser ya, exam browser. Nah, di sini sudah disediakan ya, kita ada instalasi Safe Exam Browser, ada yang versi 3, ada yang versi 2 juga ya, mungkin untuk versi Windows yang mungkin agak lama. Nah, sebelum mulai instalasi, nah ini ada sebaiknya juga untuk komputer klien untuk bisa terhubung ke internet dulu ya. Jadi ini dari Safe Exam Browser ini ada file yang butuh di-download. Jadi walaupun kami sudah sediakan ya Safe Exam Browser, nanti saat install Safe Exam Browser, Exam Browser-nya akan meminta file ya, meminta download suatu Microsoft.net gitu. Itu nanti butuh terhubung ke internet gitu. Dan jika sudah nanti bisa sini ya bisa diinstal saja. Ya bisa diklik 2 kali, nanti untuk settingannya bisa dipilih yang default, jadi tidak perlu diubah, bisa next saja. File yang butuh di download, nah ini bisa coba untuk dihubungkan dulu ya, jadi dari komputer klien saat menginstal Safe Exam Browser ini perlu terhubung dulu ke internet, tarik diinstal sampai selesai gitu ya. Selesai, ini next saja ya, ini next saja sampai selesai, tidak perlu diubah-ubah ya settingan defaultnya. Jika sudah berhasil, nanti langkah berikutnya kita perlu men-setting konfigurasi ya. Nah di sini sudah disediakan ya, nanti disediakan ada file ini apd.sep ini ya. .scb ini adalah konfigurasi default ya, standar yang disediakan, nanti bisa digunakan Bapak Ibu ya. Nah itu Bapak Ibu bisa buka ya, ini scb config tool, bisa di search saja nanti kalau sudah berhasil install Safe Exam Browser-nya bisa dicari ya. Nanti diklik 2 kali aja, nanti muncul seperti ini ya, seperti ini. Nanti bisa open ya, open untuk bisa dibuka, nanti bisa dicari ya untuk tadi apd.sep-nya gitu ya. Nah ini apd.sep tadi, di open. Nanti akan diminta masukkan password ya, password, jadi password bisa dimasukin password yang sudah tertera ya di panduan ini, 123456. Jika sudah berhasil nanti akan terload ya settingannya. Di sini ada password yang sudah disadarin, kemudian dan di sini ada URL ya. URL ini nanti perlu disesuaikan. Ini sebagai contoh saja gitu ya. Di mana perlu ada port 71. Nah, hanya saja untuk IP-nya nanti disesuaikan gitu ya dengan masing-masing server, IP dari server di sekolah. Jadi jangan ikutin ya karena bisa jadi beda gitu ya IP-nya. Ini contoh. Kemudian jika sudah nanti bisa di save ya settingannya, jika sudah diubah gitu ya untuk IP-nya.
bisa di save, kemudian di close gitu ya. Nanti untuk file data-nya nanti bisa taruh aja di desktop gitu ya, atau bisa di copy juga ke komputer klien lainnya. Itu nanti bisa untuk digunakan nanti di ujian gitu ya. Ini untuk masuknya nanti ada passwordnya, 123456 gitu. Kolaborasi nanti akan muncul tampilan seperti tadi ya, seperti ini kalau berhasil. Nanti siswanya tidak bisa pindah-pindah gitu ke buka tab dan lain-lainnya. Nah, jika ada muncul error saat buka, seperti ini errornya ya. Nah, ini bisa dicoba dipastikan untuk tadi ya, proses Nginx sudah diinstal aplikasinya, kemudian IP-nya sudah sesuai, kemudian untuk VirtualBox-nya juga sudah di-allow dari firewall ya, dan antivirus juga sudah gitu. Jadi tidak terblok gitu ya, tidak terhalang untuk akses dari SafeExam browser ke komputer servernya. Mungkin maaf ya, saya tidak bisa screen share karena di SafeExam browser dia nggak bisa kita screen sharing gitu ya, nanti bakal ke close jamnya. Nanti untuk keluar bisa pencet Ctrl T ya, di pandan dijelaskan juga nanti perlu untuk keluarnya ya, bisa pencet Ctrl T, kemudian nanti bisa memasukkan passwordnya ini ya, APD 2022, kemudian bisa klik tombol OK untuk keluar, nanti akan keluar gitu, aplikasi SafeExam browsernya akan tertutup dan kembali ke desktop. Nah, itu untuk penjelasan mengenai tahapan pra-ujian ya, terkait instalasinya. Untuk proses ujian, dia bisa untuk dari masing-masing komputer klien bisa buka dari SafeExam browsernya, kemudian melakukan login ya, dengan kartu login yang nanti diberikan oleh dari pusat gitu. Ya, nanti siswa akan login gitu ya dari sini, di halaman ini. Perlu diperhatikan juga ya, mungkin yang sering kejadian adalah mungkin salah ketik gitu ya. Cuma disangka tidak bisa login, ternyata salah ketik. Jadi bisa dipastikan untuk username dan password yang dimasukkan sudah sesuai. Nanti jika sudah sesuai, bisa masuk ini ya nanti. Jadi jika misalnya tidak sesuai, nanti akan muncul seperti ini ya, ada error gitu. Nanti dipastikan sudah sesuai. Gitu ya. Nanti akan muncul tuh ada data-data ujiannya. Nah, jika ternyata sudah sesuai tapi masih gagal, nah ini bisa dicoba untuk di reset dari login dari komputer server ya. Jadi mungkin ada beberapa hal gitu. Misalnya untuk user sendiri di aplikasi kasus siswa login di salah satu komputer tapi ternyata lupa di logout gitu ya, dan komputernya mati mendadak, jadi belum sempat logout, itu biasanya user akan tersangkut. Nah, itu bisa di reset ya loginnya dari Proctor. Nanti dari Proctor bisa masuk ya ke sini ke menu ujiannya, lihat. Nanti ada data siswanya. Nanti bisa misalnya ada yang tersangkut ya, misalnya siswa 1 yang tersangkut, nanti bisa dipencet aja reset login gitu ya, dan di OK. Nanti siswa bisa coba kembali login gitu. Tadi ya, reset login. Nah, jika masih belum berhasil juga ya,
Nah, ini bisa sudah dipastikan sudah reset login sudah, terus siswa tidak tersangkut gitu ya, mungkin belum pernah login sebelumnya dan harusnya sudah sesuai gitu tadi untuk username dan password, tapi masih belum bisa. Nah, itu bisa coba dicek untuk adapter 1 gitu ya. Jadi tadi untuk proses login dan sinkron dari Proctor mungkin perlu akses ke internet adapter 1 ya. Cuma kalau misalnya untuk siswa, nah itu perlu adapter 1-nya bisa diubah kembali gitu uh, untuk yang terhubung dengan jaringan lokal gitu. Nanti bisa diubah gitu ya adapter 1-nya. Jadi siswa biar bisa login untuk jaringannya butuh adapter 1-nya terhubung gitu dari komputer klien dan komputer server. Jadi bisa dipilih adapter 1-nya ke jaringan yang menghubungkan antara komputer dan server dan klien. Gitu. Jika sudah login, nanti akan muncul tadi ya data ujian kayak tadi. Nah itu siswa bisa lanjut, kemudian masukkan token. Nanti tokennya juga akan disampaikan oleh pengawas gitu ya. Jadi nanti tokennya akan dibukukan dari pusat itu, cuma disampaikan oleh pengawas untuk proses ujian. Nah, nanti jika masuk sudah berhasil, tampil soal berarti sudah berhasil. Nah, selama pengerjaan ujian, nanti ada tampilan waktu gitu di atas. Selama waktu belum habis, siswa masih bisa mengerjakan. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada tombol kuning. Ini siswa bisa melihat list soal ya. Jadi di sini kan ada soal berikutnya. Siswa bisa pindah satu halaman, bisa juga lompat-lompat gitu ya. Jadi misalnya sudah mengerjakan sampai soal terakhir, kemudian ingin kembali ke nomor 2, bisa melalui sini. Dan jika siswa sudah selesai ya, jadi sudah selesai mengerjakan semua soal, sudah ingin menyelesaikan, nanti bisa menekan tombol di sebelah kanan bawah, tombol selesai dan kumpulkan jawaban. Nanti ada konfirmasi 2 kali. Jadi nanti jika sudah selesai ya, siswa itu jangan lupa tuh, setelah selesai mengerjakan semua soal, siswa harus mensubmitnya. Nah, jika belum selesai ya jangan submit dulu gitu ya. Karena mungkin di beberapa kasus siswanya melakukan submit tapi belum selesai. Gitu. Jika ada kasus mungkin siswa harus logout ya, itu siswa bisa melakukan logout tadi sama seperti Proctor ya, di sebelah kanan atas ada tombol logout di sini. Ini kalau siswa melakukan logout itu waktunya nanti tidak lanjut gitu ya. Maksudnya waktunya berhenti. Jadi siswa tetap mungkin misalnya ada kasus komputernya mati ya, bermasalah dan akhirnya harus pindah komputer, nah, siswa masih bisa lanjut ya dengan waktu yang tetap berlanjut gitu, jadi waktunya tidak berkurang. Nah, dari Proctor juga bisa mengawasi ya, selama ujian berlangsung itu bisa mengawasi untuk status dari kliennya. Ini ada buat keaktifan usernya, klien yang terhubung. Nah, kemudian juga bisa melihat status ujian peserta ya, di sini. Ya, jadi di menu sini di ujian nanti bisa lihat lagi. Nah, ini ada status ya, ada status siswa. Nah, ini ada penjelasannya ya. Jadi ada 4 status siswa di sini. Yang pertama ada tidak aktif ya. Nah, ini berarti siswanya memang untuk akun tersebut dinonaktifkan buat ujian tersebut gitu ya. Jadi misalnya kan tadi ada 2 sesi ujian ya. Jadi user yang digunakan untuk ujian sesi pertama, itu misalnya nanti bisa dinonaktifkan gitu di sesi kedua gitu karena beda akun gitu. Nah, jadi itu berarti siswa tidak aktif ya dan memang tidak bisa gitu untuk mengikuti ujian tersebut. Dan jika statusnya aktif belum mulai,
berarti siswanya bisa ya sebenarnya mengikuti ujian, tapi mungkin belum memasukin token gitu, jadi belum start tadi gitu, belum login dan belum melakukan start ujian. Jika aktif sudah mulai status ya, berarti siswa sudah memasukkan token dan sudah memulai ujian ya, tapi belum submit gitu. Dan jika aktif selesai, berarti siswa sudah selesai dan sudah submit. Sudah selesai, tapi lupa submit gitu. Jadi setelah selesai langsung di logout, tidak di submit. Nah, itu bisa dibantu untuk dari Proctor gitu ya, bisa di nih pencetnya selesaikan ujian, gitu ya. Ini cuma bisa untuk siswa yang sudah selesai ujian gitu ya, yang sudah mulai gitu. Atau yang ini gitu. Nanti jika sudah selesai, dia mungkin semua siswa sudah selesai, udah keluar ruangan, tapi ternyata ada yang lupa, itu bisa diselesaikan dari Proctor gitu. Jadi tidak perlu login satu-satu dari siswa, bisa diselesaikan juga, disubmit gitu ya dari Proctor. Kemudian ada menu melihat hasil ujian. Ini bisa melihat juga ya, di sini ada hasil ujian. Di sini kosong ya, karena belum ada ujian. Nanti di hasil ujian tadi, nanti bisa melihat ya untuk di ujian gitu, bisa melihat di filter ya sesuai ujiannya. Nanti bisa dilihat juga ya, kita itu sudah menjawab soal atau belum. Nanti bisa dilihat ya, ada seperti ini gitu, ada nomor, ada jawabannya gitu. Sedangkan untuk kalau tipe soal SNMPG nanti ada isiannya seperti ini gitu ya. Jadi kalau isian singkat itu nggak ada jawabannya, cuma ditulis ada isian singkat. Jika sudah selesai, siswa sudah selesai melakukan ujian, semua sudah selesai gitu ya, satu gitu sudah selesai, nanti bisa dilakukan untuk sinkronisasi data hasil ujian atau upload hasil ujian itu. Nah, untuk melakukan itu bisa di sini ya, di sini di menu hasil ujian. Ini di menu, kalau tadi menu agenda ujian ya untuk sinkron awal. Nah, ini kalau upload data hasil ujian nanti di menu hasil ujian. Nah, ini ada pilihan untuk upload hasil ujian. Ini nanti bisa dipencet gitu ya untuk melakukan upload gitu ya hasil ujian ke server. Mungkin ini juga akan memakan waktu ya karena melakukan upload. Ini juga sama seperti proses login dan sinkron. Untuk adapter satunya butuh terhubung ya ke internet gitu. Jadi nanti adapter satunya bisa dicek ya kalau misalnya gagal melakukan upload hasil ujian, bisa dicoba apakah adapter satunya perlu diubah dulu gitu ya ke jaringan yang terhubung ke internet. Nah, jika sudah nanti bisa dicoba lagi. Jika masih gagal juga bisa coba dicek juga ya terkait ISP, ini sama ya tadi ya kayak sinkron dan login gitu, bisa jadi masalah dari ISP-nya. Jika sudah berhasil, nanti bisa dicek juga dari tadi gitu ya, apakah sudah berhasil atau belum. Karena kadang-kadang juga ada kasus ternyata yang diupload ulang lagi gitu ya. Nah, untuk backup gitu ya, untuk jaga-jaga ternyata gagal melakukan upload, di sini juga ada menu ekspor hasil ujian. Jadi nanti di ini tadi ya, ada ekspor hasil ujian. Nanti ini bisa tiap sesi juga bisa ya dilakukan ekspor. Nanti akan muncul seperti ini ya, ada file zip ini hasil ujian zip.zip. Nah, ini nanti untuk backup gitu ya kalau benar-benar terkendala dan tidak bisa melakukan upload hasil ujian. Nah, langkah terakhir adalah menghapus ujian. Nah, ini dilakukan di hari terakhir gitu. Jadi semua sudah selesai semua ujian hari pertama sampai hari ketiga, di sesi terakhir sudah selesai semua. Nanti bisa melakukan hapus data ujian ya di sini. Di menu agenda ujiannya ada hapus data ujian. Dipilih saja hapus data ujian. Kemudian dihapus juga OVA ya dengan dipilih dimatikan dan dipilih remove gitu. Dihapus file OVA.
Ini dipastikan ya sebelum melakukan hapus data ujian dan melakukan hapus file offline di sini sudah di-upload semua data hasil ujiannya dan juga backup-nya gitu. Mungkin itu ya untuk langkah-langkah instalasi aplikasinya. Terima kasih ya. Saya kembalikan lagi ke Patri. Demikian tadi penjelasan teknik terkait aplikasi yang akan digunakan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu silakan bertanya terkait penjelasan tadi yang belum paham ya. Silakan mau bertanya. Oke, saya buka. Pak Samsudin dari SMA Al-Falah, silakan Pak. Silakan Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya Pak tentang berarti ujian ini 28 sampai 33 hari toh Pak ya? Halo Pak? Iya benar Pak, selama 3 hari ya pelaksanaannya ya. Ya. Terus itu Pak, pengen saya tanya. Nanti bisa diupload. Ramadan tuh itu hampir sama persis dengan ini Pak ya. Ujian apa ya? Ujian PPG ya Pak ya. Kalau saya tinggal kayak ujian PPG Pak. Pakai SAP itu Pak ya, SAP Pak. Ini mirip dengan ANBK tapi aplikasinya berbeda ya Pak ya. Mungkin perlakuan untuk sinkronisasinya itu berbeda seperti itu. Jadi ada langkah-langkah yang memang berbeda. Itu kapan kita Pak bisa menerima PHD-nya Pak? Mengambil PHD-nya Pak? Setelah ini kan nanti ada proktor mengirimkan Gmail ya Pak ya. Mengisi daftar hadir di sini dan juga mengirimkan Gmail. Ya dari email ya. Nanti dari email itu nanti kita setting dan nanti akan kita kirim ya Pak, seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak, itu aja saya ingin tanyakan Pak. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Insyaallah. Untuk selanjutnya Pak Haikal ya, SMA Negeri 1 Bogor, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu yang saya mau tanyakan ini Pak, pendaftaran siswa itu apakah kita mengumpulkan nama siswa atau gimana? Itu satu. Lalu yang kedua, apakah sinkron itu setiap sesi atau satu kali di awal? Tuh. Lalu tadi ada Bapak ini ngejelasin kalau misalnya kegagalan dalam riset, lalu di siswa saya agak kurang paham, di siswa itu diapain gitu? Apakah dikonekkan lagi ke internet atau gimana gitu si siswanya? Lalu yang berikutnya saya tanyakan, klien itu murni tanpa koneksi internet ya, gitu. Apakah itu benar gitu atau tidak? Jadi siswa itu statusnya offline. Lalu nanti pasti ada muncul pertanyaan juga, boleh nggak menggunakan WiFi gitu? Itu biasanya ada pertanyaan juga Pak. Itu aja. Yang pertama yang itu tuh ya, siswa itu dalam kita nerimanya itu user 1, user 2 aja atau kita menentukan nama-nama siswanya gitu. Itu nanti Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Untuk siswa
Yang menjawab saya persilahkan Ibu Novi, silakan. Oke, selamat siang. Ya, Bapak, terkait siswa, jadi memang kalau untuk uji coba instrumen Tadi ya Mas Chandra. MDK kan dia ada pendataan siswa ya di awal. Kalau ini tidak Bapak. Jadi saat pengarahan sesi 1 tadi, ketika pengarahan untuk kepala sekolah, itu kami sudah sampaikan kepada kepala sekolah untuk mendaftar saja. Jadi menentukan 120 siswa itu. Jadi tidak perlu ada pendataan ke kami. Jadi cukup dari pihak sekolah saja. Jadi nanti saat pelaksanaan sudah ditentukan siapa yang akan mengikuti tes di di hari pertama, sesi 1, sesi 2, kemudian hari kedua, sesi 1 siapa, sesi 2 siapa, begitu pun juga untuk hari ketiga di sesi 1 siapa, sesi 2 siapa. Gitu Bapak. Jadi tidak ada pendataan yang harus disampaikan ke pusat sebelum pelaksanaan itu tidak ada. Jadi cukup di pihak sekolah saja seperti itu. Karena nanti untuk kartu loginnya pun kami buatnya itu tidak berdasarkan nama siswa, tapi kita buat dummy gitu. Karena memang kalau untuk uji coba instrumen ini sasarannya adalah respon kebutuhan respon itu tercapai. Kenapa dibuat dummy? Supaya ketika misalnya pada hari H pelaksanaan tiba-tiba ada siswa yang berhalangan, itu bisa segera diganti dengan siapapun yang tersedia pada hari itu. Seperti itu. Semoga menjawab terkait siswanya. Untuk selanjutnya terkait sinkronisasi komputer, itu saya serahkan kepada Bapak Adi. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Trianto. Ya, izin menjawab Bapak Ibu ya terkait dengan proses sinkron. Sinkron itu nanti kita lakukan pada hari Jumat ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan buatkan jadwal supaya Bapak Ibu juga sinkronnya nggak bersamaan. Karena evaluasi dari tahap berikut sebelumnya itu ketika Bapak Ibu melakukan sinkron bersamaan, server kita masih belum kuat. Jadi Bapak Ibu mohon mengikuti petunjuk selanjutnya dari kami, kapan sinkron dan sebagainya. Nah, terus yang kedua, sinkron hanya dilakukan sekali, jadi bukan tiap sesi. Sinkron sekali itu sudah mendownload soal dan data siswa untuk pelaksanaan uji coba selama 3 hari. Nah, tapi nanti jika ada kendala di sinkron, seumpama sekolah Bapak Ibu ketika sinkron ternyata datanya itu masih 0. Nah, belum ada soal dan data siswa. Nah, Bapak Ibu nanti diperkenankan untuk melakukan sinkron kembali. Demikian ya kalau Terus terkait dengan pelaksanaan uji coba ya, karena ini sifatnya semi daring. Nah, nanti jika Bapak Ibu ada kendala, misalnya ya kendala di lapangan, misalnya hub-nya rusak atau kabel jaringannya rusak seperti itu, nanti bisa dikoordinasikan terlebih dahulu kepada petugas pusat yang bertugas di wilayah masing-masing. Nanti kita ada petugas pusat dari tim Pusmendik yang akan bertugas ke sekolah Bapak Ibu masing-masing sebagai petugas monitoring. Nah, tentunya nanti tidak semua sekolah yang dikunjungi, tapi nanti Bapak Ibu juga ada Bapak Ibu helpdesk dari provinsi ya yang akan membantu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu helpdesk yang akan memutuskan setelah berkoordinasi dengan kita kira-kira apakah dengan kendala seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ada hub yang rusak, kabel rusak, dan lain-lain, apakah bisa dialihkan ke moda online atau yang lain gitu. Yang jelas ini modanya semi daring. Nah, untuk reset peserta tadi ya, kalau ada yang gagal login dan lain-lain, itu sudah kita sediakan fiturnya reset peserta. Tetapi ini agak beda Bapak Ibu dengan ANBK. Kalau ANBK kan nanti kita bisa reset seluruh peserta gitu ya. Nah, nanti
di sistem ini Bapak Ibu cari satu-satu seperti itu. Cari satu-satu peserta mana yang memerlukan reset login. Nah, jadi itu karena memang aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan juga Bapak Ibu. Jadi masih banyak fitur yang belum kita kembangkan juga. Ya, mungkin itu Bapak Ibu bisa bantu menjawab atau ada pertanyaan lain. Berkaitan dengan sinkronisasi, saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu untuk mengisi link presensi ya, yang alamatnya bisa dibuka di chat masing-masing, karena itu berkaitan dengan email yang nanti akan kami kirim, berkaitan dengan nanti unduh aplikasi dari link yang aplikasi yang akan dipakai. Jadi diharapkan semua proktor dan teknisi mengisi link ya, mengisi absensi di link yang saya bagikan di grup chat. Silahkan Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, silahkan. Saya ini SMA udah ya. SMA Metodis Binjai. Silakan, Pak. Shalom, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini Pak, pertanyaan pertama saya adalah di tanggal 29 itu kita karena ada ikut waktu sinkronnya. Di tanggal 30 siswa harus mengikuti sesi uji coba. Karena itu waktunya bentrok. Jadi posisinya bagaimana? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua adalah apakah siswa yang mengikuti tes uji coba ini harus kelas 11? Kalau kelas 10 boleh tidak? Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, kepada Bu Novi, saya persilahkan Bu Novi. Oke, selamat siang Bapak. Ya, terkait kalau ada kegiatan lain di beberapa kota atau kabupaten memang sudah disampaikan oleh narahubung dinas ya yang kami hubungi, dan kami sebenarnya sudah memastikan ke dinas masing-masing apakah kegiatan ini bisa dilaksanakan di kota kabupaten sampel yang kami pilih. Nah, dari dinas sendiri sudah menyatakan bersedia sebegitu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa dikoordinasikan kembali ya ke dinas masing-masing, atau di sini mungkin ada helpdesk untuk Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Apakah hadir helpdesk-nya? Tidak ada ya. Maaf, untuk Bapak siapa? Marwah. Di sekolah Bapak labnya ada berapa Pak? Apakah dipakai semua untuk OSNK itu? Bapak SMA Binjai, silakan Pak. Apakah ada labnya itu memang digunakan semua terkait OSN atau hanya beberapa? OSN kita peserta kita 45, jadi kita harus menggunakan 2 lab. Halo? Iya. Lab kita pesertanya 45, seluruh peserta, jadi kita harus menggunakan 2 lab dan itu habis terpakai Pak. Oh, habis terpakai semua ya Pak? Ya. Itu sampai jam berapa Pak pelaksanaan untuk OSN itu Pak? OSN sampai kalau nggak salah sampai bentar ya saya cek. Mungkin sekitar jam 11.
Oke, Bapak. Nanti kami koordinasikan ya dengan Dinas Provinsi Sumatera Utara. Oke, nanti akan dihubungi lagi mungkin Bapak, sekolah Bapak oleh dinasnya. Ya. Oke, terima kasih Pak atas informasinya. Iya. Ada SMK Ma'arif NU Prambanan ya ini ya. Silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran suara saya, Bapak? Halo. Ya, silakan suara Pak. saya, Bapak? Kedengaran ya, Pak? Iya, sudah terdengar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK Ma'arif NU Prambon, Bapak. Mau tanya, yang pertama di sini kan tadi saya lihat ada 120 siswa yang berbeda yang pertama tadi ya, Pak ya. Saya kan masih kurang paham nih, Pak. Soalnya siswa kami kan kalau untuk kelas 11 kan nggak nyampe 120 nya, Pak. Apakah misalkan untuk hari ini dari jurusan dari jurusan PDPAK, lalu apakah besoknya itu dari jurusan lain, misalkan dari TKRU atau bagaimana gitu, Pak. Lalu hari Rabunya dari jurusan BKV gitu, jadinya berbeda-beda atau bagaimana itu, Bapak? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tadi kan ada 40 siswa untuk 2 sesi, Pak. Apakah nggak bisa untuk dibuat satu sesi di kami sendiri itu ada 2 lab, jadinya ada 2 server. Kami sebenarnya punya 4 server di sini, jadinya yang 2 cadangan, Pak. Apakah bisa dibuat satu sesi, jadinya satu sesi itu dipakai 2 lab begitu, Pak? Begitu aja, terima kasih. Baik, pertanyaan Bapak Ma'arif yang pertama terkait jumlah siswa, apakah itu bisa ini ya, karena SMK jadi beberapa jurusan ya, seperti itu ya Pak ya. Terus yang kedua, apakah pelaksanaannya itu bisa satu sesi dalam satu hari karena berkaitan dengan jumlah komputer yang lebih cukup begitu ya. Baik, silakan Ibu Novi, saya persilahkan. Selamat siang. Untuk jumlah yang 120 siswa, Bapak, jadi sebelumnya di sekolah Bapak ada mencukupi 120 atau kurang? Ya, Bapak Ma'arif, di kelas 11 itu apakah jumlahnya cukup untuk 120 siswa, Pak? Halo? Halo? Bapak Ma'arif? Halo Pak Arif? Halo, tadi Jumlah pastinya ada berapa ya? Apakah lebih dari 120 atau kurang ya Pak? untuk jumlah komputernya, Bapak, di sini kami punya 51 klien, Pak. Dari lab bawah itu ada 28, di lab atas itu ada 23 klien. Untuk siswanya Pak? Siswanya kami sekitar 105, Bapak. Oh, 105. Oke, ya, berarti tidak 120 ya. Sebenarnya kami itu menyediakan 2 skema, Bapak. Jadi yang pertama itu 120 siswa apabila memang jumlah siswa di sekolah sampel itu mencapai 120. Oke, atau lebih, yakni total sebenarnya hanya 60 siswa. Tapi skemanya begini Bapak, misal 60 siswa itu terbagi jadi 3 kelompok, anggaplah kelompok A, B, C. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 20 siswa. Oke, nanti hari pertama sesi 1 itu bisa kelompok A. Sesi 2-nya bisa kelompok B. Nanti hari kedua, sesi 1-nya bisa kelompok B. Sesi 2-nya
bisa kelompok C. Yang ketiga, nanti sesi satunya kelompok C, sesi 2-nya kelompok A. Intinya 20 siswa mengikuti 2 sesi tes, sesi 1, sesi 2, tapi di hari yang berbeda. Begitu Bapak. Itu kalau menggunakan 60 siswa saja. Ya, jadi saya ulangi, kalau menggunakan skema yang 60 siswa, intinya setiap 20 siswa mengikuti tes sesi 1, tes sesi 2, tapi di hari yang berbeda. Kalau untuk yang skema 120 siswa, berarti setiap sesi, setiap hari itu orang yang berbeda. Jelas ya Bapak? Itu untuk langsung satu sesi tes saja setiap harinya, itu tidak bisa Bapak, karena memang kami setting itu setiap hari ada 2 sesi tes. Di mana sesi yang pertama dengan sesi yang kedua itu materi tesnya berbeda. Karena sudah disetting ya, disetting di aplikasinya, nanti kan ada Bapak Ibu untuk memulai tes itu ada token. Nah, tokennya itu sudah kami setting, memang dia ada sesi 1, ada sesi 2. Jadi memang tidak bisa digabung jadi satu sesi tes saja dalam sehari. Walaupun fasilitas komputer di sekolah Bapak Ibu itu mencukupi gitu. Oke, mungkin itu Bapak, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu. Ya, demikian tadi untuk yang termin pertama ya. Selanjutnya saya buka untuk termin yang kedua, mungkin untuk 3 penanya ya. 3 penanya. Silakan untuk selanjutnya SMA 2 Tenggarong. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami Beli Ukim dari SMA Negeri 2 Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Bapak. Iya, silakan Bapak. Ya, yang pertama pertanyaan kami adalah tentang ini, mengingat ada beberapa dalam beberapa hari ini setelah kami menerima surat ini, Pak, ada beberapa pertanyaan tentang kegiatan ini gitu. Sebenarnya apa arah dari tujuan pengumpulan data ini? Apakah sama seperti ANBK beberapa waktu lalu, atau memang berbeda data yang ingin dikumpulkannya? Seperti itu, sehingga kami bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami, Bapak. Yang kedua, tentang aplikasinya, Bapak. Tadi kami melihat bahwa SEB ini harus diisi dengan IP statis gitu, Bapak ya. Ini hanya ingin menegaskan saja apakah memang harus menggunakan IP statis yang diisikan pada browser itu sendiri, karena kami biasa di AN itu bisa menggunakan dengan IP otomatis, Bapak. Seperti itu. Itu yang kedua, Bapak. Terus yang ketiga, pertanyaan kami tentang aplikasi. SEB ini sering sekali bermasalah jika diinstal pada komputer-komputer yang generasi-generasi yang cukup lama, Bapak. Nah, sementara kebanyakan, bukan hanya di sekolah kami saja, kebanyakan komputer-komputer yang ada di sekolah-sekolah di Kaltim itu komputernya komputer lama, Pak. Sehingga kemungkinan untuk mengalami kendala dalam hal penginstalan SEB ini akan banyak mengalami
kendala, tapi mudah-mudahan saja tidak. Tapi pengalaman kami beberapa waktu lalu ketika ada PPG itu banyak sekali kendala dalam penggunaan SEP ini. Apakah itu filenya tidak sinkron dengan Windows-nya, atau Windows-nya sudah terlalu tua atau Windows-nya sudah terlalu baru, tapi kemudian filenya juga harus menggunakan sistem framework yang lebih lama seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti saran kami, mudah-mudahan nanti ini bisa menggunakan Penggarong, silakan. yang saat ini seperti itu. Karena dalam hal penginstalan Net Framework itu sendiri, itu biasanya juga tidak semudah yang kita bayangkan, asal klik kemudian next, kemudian berhasil. Tidak seperti itu. Pengalaman kami dan mungkin juga teman-teman yang lain sama proktor atau teknisi itu Net Framework itu cukup menantang gitu ya kalau kita menginstal, apalagi di komputer-komputer yang beda versi seperti yang sudah ada sekarang ini seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada solusinya jikalau kami mengalami kendala dalam hal penginstalan ini, Pak. Terima kasih, itu 3 pertanyaan kami, Pak, atas bantuannya. Mudah-mudahan dalam hal pelaksanaan ini kita mengalami kelancaran-kelancaran dan dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat kita mengalami banyak kendala seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jelaskan lagi ya untuk tujuan dari uji instrumen akademik itu adalah salah satu bagian dari langkah dari satker kami untuk menghasilkan instrumen yang berkualitas, di mana untuk menguji hal tersebut perlu dilakukan pengujian untuk mengambil sampel, di mana hasil dari sampel itu menghasilkan data yang variabel dan juga real. Jadi nanti setelah itu akan kami analisis soal tersebut. Untuk selanjutnya kegunaan daripada instrumen-instrumen tersebut nanti akan ditentukan oleh pejabat kami ya, seperti itu. Jadi untuk hal-hal yang nanti kegunaannya seperti itu ya Pak. Untuk terkait IP statis dan juga terkait spek komputer yang dirasa lebih tua, mungkin Mas Riandra ya yang bisa memberikan ini ya. Silakan dari Mas Riandra. Terima kasih Patri. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba jawab ya yang pertanyaan kedua dulu. Jadi untuk IP-nya ya bisa digunakan yang IP statis ya, karena kita memang tidak support ya kalau untuk dinamis. Mungkin yang untuk pertanyaan nomor 2. Untuk yang ketiga yang terkait Safe Exam Browser, nah itu di panduan ya, di panduan juga dijelaskan nanti untuk memang dari pengalaman sebelumnya ada beberapa memang yang terkendala ya. Jadi kami sediakan juga yang versi agak lama Safe Exam Browser-nya. Cuma nanti kalau ternyata masih tidak bisa juga, nanti bisa coba koordinasikan ya, mungkin dengan tim dari pusat, dengan tim HD dan tim dari pusat, nanti mungkin Safe Exam Browser. Jadi mungkin kalau tipsnya ya, tadi yang terkait .NET-nya itu, dari pengalaman sebelumnya memang perlu terhubung dengan internet gitu. Jadi untuk komputer kliennya saat awal ya, saat proses instalasi Safe Exam Browser itu bisa dihubungin dulu ke internet tuh. Jadi pas install SMB-nya itu coba terhubung ke internet dulu. Kalau udah selesai gitu instalasinya, baru tuh dibalikin lagi ke jaringan lokal gitu ya. Ini ya kalau dari saya. Mungkin tadi ya, mungkin saya tekan lagi kalau nanti ada mungkin tadi yang seperti dijelaskan Pak Adi gitu ya, kalau ada isu atau kendala nanti bisa disampaikan ke HD ya dan ke tim pusat, nanti akan coba dibantu kalau memang ternyata ada kebijakan lainnya ya untuk kasus-kasus tertentu. Begitu mungkin, apakah sudah terjawab?
Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Proktor SMATM, Pak Putu Ari. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami. Nah, tentunya di sini kami mempunyai beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan instrumen akademik yang menjadi wilayah sasaran di tiap sekolah kabupaten. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah apakah sampel yang ada di tiap kabupaten itu semua sekolah harus menjadi sampelnya atau memang dipilih nanti oleh kabupaten untuk beberapa sekolah menjadi sampel dalam penilaian ini, dalam uji coba ini. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah jika jumlah kelas 11 itu kurang dari 60, bagaimana nanti pengaturan skema yang disarankan? Apakah boleh ditambahkan dari kelas 10 agar genap jumlahnya 60 atau bagaimana? Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana nanti pengaruh hasil instrumen akademik ini terhadap sekolah kami? Apakah nantinya hasil ini menjadi rapor kepada Dinas Pendidikan? Nah, itu pertanyaan dari kami. Mudah-mudahan ini menjadi pengaruh yang baik nanti menjadi terhadap sekolah kami. Mohon diulang Pak, maaf. Untuk yang bagaimana nanti pengaruh hasil uji coba instrumen akademik ini terhadap sekolah kami? Apakah nantinya hasil uji coba ini menjadi rapor untuk tiap-tiap sekolah itu ke Dinas Pendidikan, menjadi penilaian dari Dinas Pendidikan atau gimana? Nah, itu pertanyaan yang ketiga Pak. Terima kasih. Baik Pak. Saya jawab ya, untuk sampel sekolah tiap kabupaten itu tidak semua ya Pak. Hanya sekolah yang terpilih yang di mana sekolah tersebut mempunyai jumlah komputer yang memenuhi spek dan mempunyai jumlahnya memenuhi. Kemudian jumlah siswa itu lebih dari 60 atau bisa juga memenuhi 120 siswa seperti itu. Untuk yang ketiga itu tidak mempengaruhi sekolah ya Pak. Itu murni untuk dari kami menguji sampel soal, di mana untuk selanjutnya itu hasil analisisnya itu untuk dari kami akan menilai apakah soal tersebut bisa kami gunakan atau kami revisi seperti itu Pak. Jadi tidak mengurangi sekolah ya Pak, dan juga tidak mempengaruhi siswa seperti itu. Untuk yang mekanisme kurang dari 60 peserta, mungkin saya izinkan ke Mbak Novi untuk menjawab ya. Silakan Mbak Novi. Iya. Yang kurang dari 60 itu sekolah Bapak? Halo Pak Putu, apakah jumlahnya siswa di sekolah Bapak kurang dari 60 ya Pak? Kalau sekolah kami itu kelas 11-nya jumlahnya 51. 51. Kurang dari 60 ya. Oke, memang Suaranya tidak kedengaran. halo. Oke. Memang kalau dari kami skema yang dibuat itu 60 atau 120. Tapi kalau sekolah Bapak itu hanya 51 ya Pak ya? Ya, jumlahnya segitu. 51. Tapi di sekolah Bapak tidak berhalangan dengan kegiatan lain?
Kalau kegiatan lain itu ada US, kemudian ada OSN juga. Cuma untuk US-nya kan nanti udah masing-masing siswa itu menggunakan komputernya masing-masing, laptopnya. Yang ketiga tadi akan sekitar 12 orang yang mengikuti OSN. Kemudian sisanya itu yang ada di lab 20 yang masih sisa di lab. Oh, masih ada 20 komputer ya. Ya. Oke. Oke, Bapak berarti dari Kabupaten Buleleng, bukan? Iya, betul. Iya. Itu memang sudah ditentukan sekolahnya, Bu ya. Iya, Kebetulan iya. kami Jadi, belum tahu siapa yang menjadi sekolah sasarannya. oh ya, jadi kalau sampel sekolah itu memang dari pusat Bapak yang menentukan. Jadi kan untuk menentukan berapa banyak sampel yang kami butuhkan untuk uji coba, lalu sampel mana saja nih yang akhirnya dipilih, memang ada perhitungannya tersendiri Bapak dari kami. Nah mungkin Bapak, sekolah Bapak Ibu yang akhirnya hadir di sini itu yang terpilih sebagai sampel uji coba kami. Lalu untuk yang 50 ini nanti kami infokan lagi ya Bapak ya, ke melalui dinas ya Pak. Jadinya seperti apa? Ya. 51 Ya. siswa ini ya. Iya, ya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dari komputernya berarti Bapak ada tersedia sekitar 20 ya, masih bisa digunakan? Sekitar 28 karena kami memiliki satu lab yang jumlah komputernya itu 40. Oke, ya. Oke, nanti kami infokan kembali ya Bapak. Kemudian ditambah lagi nanti kalau memang itu diperlukan ada laptop, nanti kan bisa nanti disediakan laptop 10 lagi di sekolah. Memang ada cadangan laptop di sekolah 10. Oke, iya. Nanti ini Bapak dari SMA apa Pak? SMA Taruna Mandara, Bu. SMA Taruna Mandara. Iya, nanti tunggu info selanjutnya ya Bapak ya. Nanti mungkin diinfokan oleh dinasnya. Iya, terima kasih, Bu. Selanjutnya untuk satu pertanyaan lagi ya, mungkin dari SMK Negeri 11 Bandung, silakan. SMK Negeri 11 Bandung, silakan. Oke, karena nggak ada, mungkin saya lewati ke SMA Xaverius 1 Jambi, silakan. Silakan SMA Xaverius 1 Jambi Yogo, silakan. Yang dia bawa lebih hubungannya menggunakan. Belum ada suaranya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan untuk dari tim Mas Riandra ya, Mas Riandra Ramada. Tadi kan dijelaskan bahwa klien akan terhubung internet terlebih dahulu. Klien akan terhubung internet terlebih dahulu untuk menyiapkan posisi klien. Sehingga nanti bisa di-copy ke komputer yang lain. Pertanyaannya adalah, tadi kan di server ada adapter 1 dan adapter 3. Karena kalau UNBK kan adapter 1 dan adapter 2. Adapter 1 terhubung ke klien. Adapter 3 VirtualBox. Adapter 1 ke klien berarti localhost. Sementara sinkronkan menggunakan internet, Mas Riandra. Apakah itu nanti tidak berpengaruh kepada status virtualnya? Karena kami akan merubah settingan adapter 1 menuju ke internet, tidak ke localhost.
Sementara kalau di ANBK itu agak pengaruh. Tapi tolong pengarahannya Mas Riandra. Kalau yang untuk klien sudah ada bayangannya. Begitu saja Pak. Terima kasih. Baik, silakan untuk Mas Riandra terkait tadi ya, adapter 1, adapter 3 ya. Apakah sinkron itu berpengaruh ke ini ya? Silakan Mas Riandra. Ya, terima kasih pertanyaan Pak. Ya, jadi tadi untuk adapter 1 ya, itu emang berpengaruh. Jadi karena itu tadi seperti mungkin saya dijelaskan, nanti saat proses sinkron dan login itu adapter 1-nya bisa dihubungkan dulu ke internet gitu ya, ke perangkatnya yang terhubung ke internet. Dan jika sudah login, sudah sinkron, sudah berhasil, nanti bisa dikembalikan lagi gitu ya ke perangkatnya yang terhubung ke jaringan lokal gitu. Jadi memang mungkin kemarin kalau di beberapa kasus ya memang ada yang perangkatnya beda gitu, jadi harus di switch gitu ya, tukar-tukar gitu. Jadi pas sinkron, pas login dari browser sama sinkron itu adapter 1-nya diubah dulu ke yang terhubung internet. Nanti kalau udah selesai dan siswa mau login, mau ujian itu diubah gitu adapter 1-nya ke perangkat yang terhubung lokal gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Mas Riandra jelaskan tadi, nonton tolong dikirim melalui email Mas ya, supaya kami ada panduannya. Karena tadi hanya screenshot di awal-awal saja. Baik, terima kasih Mas Riandra dan Pak Trianto. Selamat sore. Terima kasih ya. Demikian lagi untuk sesi tanya jawab. Kemudian selanjutnya ini ada tambahan dari Bu Novi terkait sekolah sampel ya. Untuk selanjutnya silakan Bu Novi. Oke, sebentar. Ya, Bapak Ibu. Jadi begini, mungkin untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini bisa kembali konfirmasi ke dinas masing-masing ya. Apakah memang sekolah Bapak Ibu itu yang terpilih jadi sampel. Jadi sepertinya mungkin dinas dari daerah masing-masing tersebut mungkin ya menyebarkan informasi ini mungkin di grup yang memang sudah ada, sehingga sekolah-sekolah yang bukan termasuk sampel itu jadi ikut bergabung gitu Bapak Ibu gitu ya. Jadi mungkin sekali lagi Bapak Ibu yang sudah masuk di Zoom ini bisa dikonfirmasi ke dinas masing-masing apakah sekolah Bapak Ibu itu memang termasuk sampel atau tidak. Seperti ini tadi contohnya untuk yang Bapak dari SMA Taruna Mandara, telah kami cek ternyata sekolah Bapak tidak termasuk dalam sampel kami. Seperti itu. Jadi yang ada itu sekolah sebentar. Oke, yang ada itu yang menjadi sampel adalah SMK Bali Mandara. Nah, mungkin ada daerah lain yang kasusnya sama. Jadi mungkin informasinya di-share di grup yang sudah ada sebelumnya sehingga sekolah-sekolah di luar sampel juga bisa ikut bergabung gitu. Jadi supaya tidak ada salah paham gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk memastikan silahkan konfirmasi ke dinas masing-masing apakah sekolah Bapak Ibu itu termasuk di sampel yang ditentukan oleh Pusat Asesmen Pendidikan seperti itu. Kalau dari kami itu kami sudah mencantumkan di surat resmi yang kami sampaikan itu sudah ada nama-nama sekolahnya, SMA mana dan SMK mana, seperti itu. Sudah kami cantumkan Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin bisa dikonfirmasi. Maaf ya Bapak Ibu yang sudah
gabung gitu di Zoom kali ini. Mungkin ada sedikit kesalahan di ketika penyebaran informasinya. Dan sekali lagi sampel, kami ingatkan sampel yang akan digunakan itu adalah siswa kelas 11. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan terkait sampel sekolah yang memang menjadi target atau yang terpilih dalam pelaksanaan uji coba instrumen akademik tahap 3 kali ini ya. Untuk selanjutnya karena sesi sudah tertutup, maka sampai di sini untuk penjelasan daripada pengarahan untuk proktor dan teknisi. Sebelumnya saya ingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi. Recording stopped.